Saya akan mengumumkan nama anak Muhammad Syarafi, tempat dan tanggal lahir Demak, tanggal 11 bulan 1 1980. Pekerjaan perangkat desa, guru, alamat Madini, RT 3 RW 3, status menikah, materi moderasi beragama, riwayat pendidikan 1 SD Negeri 1, 2 MTS Nurul Huda, 3 MA Futuhiyah, 4 Setia WS, 5 PP Futuhiyah PP Al Anwar. Riwayat organisasi Ibnu, 2 Ansor, 3 Permi Kabupaten Demak, 4 PPDI Kecamatan Gajah. Moto hidup Hainunasi anfa'u linnasi, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala khairil khalqillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat pagi, semangat. Selamat berjumpa dengan kami, dengan saya. Ini hari ke-2. Semangat ya. Semangat ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Namun tadi sudah disampaikan katanya itu tak kenal maka tak tayang. Biar tayang terus maka harus dikenal. Oke. Tadi sudah disampaikan nama saya Muhammad Syarafi, Ahmad Muhammad Syarafi. Sebenarnya nama lahir itu Muhammad Syarafi, cuman ditambahi guru saya mungkin kurang afdol, akhir ditambahi Ahmad. Jadi Ahmad Muhammad. Oke. Tuh, saya asli dari sini. Saya ngajar di sini mulai 2011 sampai 2025. Berapa tahun? Ya, sekian tahun, dan alhamdulillah banyak anak-anak yang sudah diajar. Semoga bermanfaat. Selamat datang kalian di tempat pendidikan yang baru. Semoga nyaman, semoga betah, dan menjadi tempat yang barokah. Karena di dalam konsep hidup saya itu yang terpenting itu adalah barokah. Tadi disampaikan moto hidup itu adalah tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-api wong itu adalah ketika mereka bermanfaat bagi orang lain. Jadi konsep itu yang saya pakai. Nek jadi orang baik mudah, jadi wong apik gampang, jadi orang soleh mudah sekali. Budaya angger sholat 5 waktu, taat sama Allah, ora lapo-lapo, jadi wong soleh. Karena kita beragama Islam. Gimana? Islam semuanya ya? Polis orang, semuanya ya? Ya oke. Jadi makanya ketika kita Islam, kita juga hidup harus moderat.
Moderat itu apa Pak? Moderat itu apa? Tahu nggak? Moderat itu tidak ekstrim. Kira-kira ekstrim dengar nggak? Ekstrim itu apa? Cara wong Jawa itu kemiringan. Nah, itu ekstrim. Jadi kita itu dituntut sebagai nabi umat Nabi Muhammad karena kita orang Islam. Maka role model kita, orang yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak tahu Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita meniru siapa? Sahabat. Kalau sahabat kita tidak pernah lihat, maka kita meniru pada ulama. Ini pentingnya. Makanya di dalam Islam berubah, apalagi sekarang. Sekarang itu di era di mana digencarkan yang namanya Islamofobia. Karena dunia barat menganggap bahwa Islam itu adalah ekstremis. Islam itu apa? Teroris. Itu yang namanya black stigma. Jadi stigma buruk terhadap agama Islam. Islam itu orang, ternyata Islam jebule orang ngono. Jebule Islam itu rahmah. Jebule Islam itu baik hati, bisa menerima terhadap semua agama. Sama. Berarti konsep dalam moderat itu apa? Satu, saling menghargai. Ini titik dasarnya di situ. Podo ngregani yang lain, yang sebagian yang dari lulusan MTS Nurul Huda juga menghargai yang dari Nurul Ulum. Nurul Ulum ada enggak? Ya, satu dua. Nah, yang dari Nurul Ulum juga menghargai yang dari SMP Depok. Ada enggak? Ada enggak dari SMP Depok? Tidak ada. Nah. Oke. Begitu juga yang lain. Artinya kita itu konsep hidup itu apa? Saling menghargai, ngeregani. Ini moderat. Kenapa dikatakan moderat? Moderat itu tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu ora kemiringan, ya ora tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Ini jenenge moderat. Kalau di dalam Qur'annya itu kuntum khairu ummatin, jadi menjadi umatan wasato. Jadi umat yang tengah-tengah. Agar apa? Agar hidup kita itu tidak terlalu ekstrim. Dan nanti ada dua, ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada apa bisa Pak? Oke, jadi moderasi beragama dan moderasi agama nanti saya sampaikan. Jadi titik kelemahannya dan titik adalah agama adalah dan satu pendekatan, cara mendekati orang, cara berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain dengan menegakkan keseimbangan. Nek seneng ya ora nemen. Nek gething ya ora nemen. Terhadap apapun. Maka kita harus moderat pada titik tengah. Jadi yang enak itu yang tengah. Kecuali apa? Donat. Kalau donat yang tengah tetap tidak enak karena tidak ada rasanya. Kalau semua apapun yang paling enak ada yang tengah, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Nah, moderat itu apa? Moderasi ku yo tengah. Ora kesenangan, yo tidak terlalu benci. Maka ini moderat. Jadi menjalankan
hubungan antara satu orang dengan lain dengan cara yang seimbang. Lah caranya seimbang piye? Kudune butuh pengertian sesama teman, sesama temannya kudu butuh pengertian. Menghargai. Koncoku kok ora patek duwe, ora patek iso jajan. Ya sudah kita bantu. Atau temannya punya kekurangan, wong witeng misalnya, wis iteng kriting keringetan sisa. Jadi tidak boleh kita hina. Karena setiap orang punya kekurangan, pasti punya keistimewaan. Nah begitu. Jadi itu pun sama. Nek awak dhewe. Kalau kita dihina orang lain merasa sakit, ya jangan pernah menghina orang lain. Jadi itu. Jadi ini adalah konsep seimbang. Seimbangnya jadi ya, makanya prinsip modern apa namanya, prinsip dasar yang namanya moderat ditulis satu. Ditulis, ini nggak bawa pen ngapain? Sekolah itu bawa pen. Sekolah itu harus bawa catatan. Ini sekolah. Wong perintah ini nun wal qalam wa ma yasturun. Sekolah kok kedua ini. Ya enggak lah. Oke, kita harus berubah. Betul? Jadi yang namanya moderasi beragama adalah toleransi beragama. Artinya apa? Saling menghargai sesama umat beragama. Ya. Toleransi piye? Toleransi itu gimana? Saling menghargai. Nah, betul itu. Toleransi. Kancane misalnya punya teman umat beragama beda, ya kita hargai. Silakan menjalankan agamanya dengan baik. Ini konsep dasar. Karena apa? Karena bagaimanapun kita punya dasar Bhinneka Tunggal Ika, karena negara kita adalah negara Pancasila. Pancasila yang mengedepankan bahwa tiap umat Islam, tiap umat Kristen, umat Hindu, Buddha, dan Konghucu diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Itu namanya apa tadi? Toleransi. Maka ketika orang sudah toleransi, maka moderat namanya. Tingkahnya atau kelakuannya atau ahwalnya namanya moderasi, orangnya namanya moderat. Cirinya apa? Satu, dia mampu toleransi, menghargai. Dua, seimbang, mempunyai keseimbangan. Jadi orang abot siseh, gitu. Kalau selain moderat, lawan katanya adalah ekstrim. Kalau ekstrim itu nanti ada dua. Di dalam bernegara di Indonesia itu ekstrim ada dua. Satu, ekstrim kanan. Dua, ekstrim kiri. Oke. Jadi begitu, kita itu harus seimbang.
Dan begitu. Jadi manusia kita harus ingat di negara kita itu pernah. Negara kita itu merdeka tahun berapa? Pinter? 1945. Nah, sejak merdeka kita itu pernah mencari model negara macam-macam. Pernah mau rencana membuat negara serikat. Pengen duwe negara sing federasi kayak di Amerika. Tetapi ternyata tidak pas, tidak cocok. Sing paling cocok ya landasan dasarnya adalah Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Mau dirubah, wong sing beragama Islam dengan kuat pingine ya ora. Nek Indonesia iki kudune negara Islam. Wong sing berjuang kiai-kiai kok, sing berjuang santri. 10 November itu siapa yang berjuang? Santri. Nek ngono Indonesia kudu gawe negara Islam. Wah, akhirnya muncul ada DITII, kelompok-kelompok pejuang-pejuang Islam yang ekstrim, pengen memaksakan diri bahwa negara kuwi kudune Islam. Akhirnya namanya ekstrim kanan, kepingin mendirikan negara Islam. Yura negara wis apik Pancasila. Wong Pancasila wae sing gawe yo para kiai. Karena kita berjuang bersama-sama, maka muncul yang namanya saling menghargai. Sing berjuang orang Islam toh, juga ada orang-orang Kristen, ada pahlawan-pahlawan Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Nah, karena yang penting dalam moderasi beragama adalah kerukunan umat beragama. Maka nanti ada istilah moderasi beragama, orang moderasi agama. Nah, Islam ya Islam. Kalau Islam ya seluruh rangkaiannya taat dan menjalankan seluruh ajaran agama Islam. Nek Kristen ya Kristen. Jadi menjadi Kristen sing apik, sing taat. Hindu juga begitu. Maka pentingnya kita menjaga yang namanya moderasi beragama. Kuncinya apa mau? Toleransi satu. Yang kedua, seimbang. Nah, betul, ada keseimbangan. Ora abot sisek. Tadi ada ekstrim kanan. Nek ada negara kita pernah dijajah. Pengen negara Indonesia menjadi negara komunis. Komunis itu tidak beragama dengan paham ateis. Tidak ada Tuhan. Mau menggulingkan negara kita, tapi alhamdulillah negara kita masih bisa diselamatkan. Karena apa? Karena kita menggunakan moderat beragama, tidak ekstrim kanan, ora ke Islam-Islaman teman-teman, ora ekstrim kiri, terlalu komunis. Maka hari ini digalakkan nanti pada akhirnya Indonesia menjadi salah satu contoh negara dengan umat beragama yang paling rukun di dunia. Hari ini sudah banyak negara-negara itu mencontoh Indonesia. Amerika sendiri yang dengan paham republiknya, paham demokrasinya, menyatakan bahwa kesetaraan umat beragama, kebersamaan umat beragama, dan moderasi beragama itu tidak baik-baik saja. Wong Islam ditindas karena muncul Islamofobia. Ternyata mereka yang ditakutkan, loh jebuli
wong Islam kuwi ora galak nemen-nemen. Wong Islam itu penuh kasih sayang. Karena Nabi mengajarkan itu. Kuntum khairan ummatin. Ya, terus apa namanya? Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi Al-Qur'an begitu. Jadi ada moderasi beragama. Nah, silakan coba dilihat di dalam video yang ada apa sih moderasi beragama, bagaimana konsepnya. Silakan. Menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap toleran berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Oke, nah ini ada yang mengatakan moderasi ini pelin-pelan. Enggak, moderasi itu dengan dasar teguh pendirian. Teguh pendirian ini pelin-pelan Pak. Jadi tekad bersama dengan keyakinannya, dengan akidahnya tidak tergoyahkan. Nek Islam, meskipun kamu hidup di negara banyak Kristennya, banyak Protestannya atau Hindunya, maka tetap teguh menjalankan ajaran agama Islam. Itu namanya moderat. Kita dalam hati kita bertekad bahwa yang terbaik adalah agama kita. Itu namanya modern. Tapi kita tidak mengganggu umat beragama yang lain. Itu namanya modern. Contoh misalnya nanti kalian ketika setelah dari MTS terus MA kerja kita di Jepang, di Korea, dan di negara-negara yang lain. Pastinya budaya kita berbeda. Nek di Indonesia kamu sholat dimanapun, kamu beribadah dimanapun dengan nyaman, tidak ada masalah. Karena banyak tempat ibadah. Kalau nanti kita keluar, misalkan ke Korea saja, kalau tidak banyak tempat ibadah. Jadi ketika kita menjalankan itu, apakah terus kita tidak beribadah? Ya tidak. Berarti kita tidak moderat, karena kita tidak teduh pendirian. Karena dimanapun kita berada harus menjalankan iktikad dan keyakinan kita, tapi menghormati umat lain yang menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Oke, lanjut. Sungguh ulama ajaran agamanya. Ya, Banyak juga yang lanjut. Tiba, macet. Ini gitu ya. Jadi moderasi beragama itu tadi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tengah. Nah, itu paling enak. Jadi itu begitu. Konsepnya tadi keseimbangan, toleransi. Ditambah satu lagi apa? Pengertian. Nah, kita bisa memahami teman kita bisa memahami tetangga kita kalau kita tahu. Wonge kaya apa yo? Modele piye yo? Nah, kita tahu, maka akhirnya kita butuh pengertian. Oh, pangerten karo kancane. Jadi ora sakarepe tidak mudah memaksakan kehendak kepada sesama. Nek duwe karep, prane karepe nek duwe ini kepengin wis tenanan. Sementara yang lain punya keinginan tidak diakomodir.
nek kancane kepengin dijarne, nek kancane nglakoni apapun yang dia suka tidak boleh. Tetapi ketika dekne sendiri menjalankan ibadah atau menjalankan kemauannya sak senenge dewi, ini tidak moderat. Berarti apa? Tidak moderat. Lah, untuk mengetahui pengertian maka kita butuh yang namanya dialog, ngomong. Nah, antara satu dengan yang lainnya supaya saling tahu atau mengetahui maka butuh yang namanya perbincangan, diajak omong. Maka di negara kita untuk menjalankan agar agama satu dan agama yang lain tidak saling bertengkar, maka Departemen Agama banyak menjalankan yang namanya diskusi dan kajian beragama, dialog antar umat beragama. Agar apa? Oh, wong Kristen ngerti Islam ki piye? Oh, Islam ki jebul ngono kuwi. Ya ana kasih sayang. Ada saling menolong. Ada saling membantu. Begitu juga di Kristen juga ada. Di Hindu juga mengajarkan kasih sayang. Karena prinsipnya ketika beragama dengan baik pasti mengedepankan kasih sayang terhadap sesama. Nek wis kasih sayang, yo ora sakarepe dhewe. Kita saling muncul rasa saling menghormati. Padha seneng, padha remen. Rasa-rasa itu ditumbuhkan dengan cara apa? Berdialog. Manfaatnya apa? Manfaatnya agar kenapa sih kita harus moderasi beragama? Kita harus menjadi orang yang moderat. Tujuan dan manfaatnya apa? Satu, meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Karena bagaimanapun kita itu hidup di Indonesia dengan paham dan keyakinan yang berbeda-beda, mesti akan bersinggungan dengan agama yang lain. Meskipun Islam itu mayoritas, tetapi kita tidak bisa meninggalkan minoritas umat Kristen, umat Hindu dan umat-umat yang lain. Agar apa? Muncul kerukunan. Tidak seperti yang kemarin. Yang kemarin itu sering muncul di berbagai macam media. Karena perayaan poso, wah poso. Oh iki wong poso kok. Yo tongrekan sak senenge dhewe. Sementara tonggone sing Kristen terganggu. Itu juga tidak menghormati dan tidak menghargai orang lain. Perayaan poso. Wah nyetel napa namine son masjid tilawahan utawa maca Quran berjanjinan ngantek jam 12. Iku juga tidak menghargai. Kenapa? Karena ada umat yang lain, ada agama-agama yang lain yang juga harus kita hormati. Kalau kita hormat, pasti mereka juga menghormati kita. Kalau kita pengertian, maka mereka juga akan pengertian terhadap kita. Maka akan muncul yang namanya kerukunan umat beragama. Dan yang kedua, meningkatkan toleransi. Bisa saling pengertian, saling tolong menolong, terutama ketika ada apa? Musibah. Misalnya ada kebanjiran, ada gunung meletus, wes ora mikir, mosok wae tabrakan jul takoki agama apa? Nah, kan tidak mungkin itu, karena muncul apa? Kemanusiaan. Maka agama itu adalah salah satu fondasi untuk hubungan kita sama Allah. Tapi kita juga punya yang namanya ukhuwah basariyah atau persamaan dalam kemanusiaan.
Nek tolong menolong ora usah mikir agamane opo tuh Kristen mau tak jarno. Ya ndak. Sing kebanjiran umat sing akeh gerejane. Alah biar mati lah wis. Ya ndak. Ndak harus begitu. Kita menjalankan